Hai everyone, welcome back to Obras, obrolan seputar sekolah. Nah, pada hari ini nih, kita akan membicarakan mengenai MPLS nih. Baik, sebelum kita mulai ke podcast kita, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Joseph Ridhohae sebagai host pada podcast kali ini. Dan saya Amanda Zakia sebagai narasumber. Nah, jadi MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah nih teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi kita tanya sama kakak ini. Nah, sebelumnya ya, MPLS tuh apa sih? Kayaknya ya menurut aku nih, MPLS itu adalah masa dimana kita itu bertemu teman-teman baru dan apa juga nih? Dan bertemu pastinya pelajaran baru dan guru-guru yang baru dong pasti. Ya betul. Nah, pelajaran di SMA kan bakal lebih tingkat lagi nih, makin naik gitu ya. Lebih dalam lagi ya. Ya, jadi kita harus benar-benar mengenali itu di masa ini. Betul. Nah, lalu MPLS ini bakal diadain kapan sih? Kayaknya ya, biasanya itu 20 Juni ya, 2026. Juni? Iya. Kayaknya salah deh. 20 Juli gak Oh sih? iya, Juli. Nah, jadi MPLS di SMA Negeri 10 Kota Pontianak akan diadakan pada tanggal 20 Juli tahun 2026 nih. Nah, mungkin MPLS ini bakal diadain selama beberapa hari tentunya ya teman-teman. Nah, lalu gimana sih rangkaian acaranya nih Kak? Rangkaian acaranya pasti ya masa pengenalan di sekolah-sekolahnya, guru-gurunya yang pastinya. Terus ada pastinya pengenalan ekskul yang di sekolah pastinya ya. Itu sih yang paling ditunggu sama anak-anak MPLS. Pasti. Ya. Karena itu minatnya para siswa untuk mencari jati diri juga ya. Ya pastinya. betul banget. Apalagi di SMA 10 ini banyak banget ekskul ya kan. Ya, pasti. Nah, jadi mereka pasti paling menunggu demos ekskul teman-teman. Nah, lalu sudut pandang kakak nih tentang MPLS ini gimana sih? Sudut pandang saya ya, karena MPLS ini untuk pengenalan kita pastinya, untuk memperdalam sekolah ini gimana pastinya. MPLS itu sangat penting ya bagi kita ya, penting banget kan, apalagi pelajarannya kita nggak tahu karena kan di SMP nggak terlalu mendalam ya pastinya, guru-gurunya kita nggak kenal apa gitu. IPA IPS aja kan kayak bingung gitu, IPA digabung gitu kan kalau SMP gitu kan. Iya. Nah, kalau di SMA itu IPA sama IPS-nya tuh dipecah gitu. Lagi. Iya. Nah, lalu kakak ini punya enggak sih first impression gitu kepada sekolah ini? Kan pastinya kakak ini kan melewati masa MPLS juga tentunya kan. Ya, pasti. First impression saya ya. Iya. Tahun 90 ini dulunya awal masuknya itu saya takut karena teman-temannya nggak saya kenal, gurunya nggak kenal, apalagi lingkungannya ya. Karena pas baru masuk itu saya kayak, aduh bisa nggak ya sekolah ini, bisa kayak eskolnya, pasti kayak aku lah nggak ada teman apa. Ternyata pas saya masuk tuh super duper gurunya pada baik, teman-temannya mau berteman pastinya ya. Terus melihat schoolnya ini pada keren semua. Ya benar keren sih malah ya. Nah, tentunya juga di SMA 10 ini tentunya banyak prestasinya ya teman-teman. Apalagi sekolah kita ini dijuluki sebagai sekolah digital. Nah, lalu kakaknya ada tips nggak sih lagi adik-adik kelasnya nih nanti? Pastinya ada ya. Terutama lebih fokus untuk belajar, jangan terlalu malas-malasin atau lagi tunda-nunda ya, karena saya dulu pas itu banyak nunda jadi banyak yang ketinggalan dan keteteran pastinya. Iya sih, apalagi sekarang tuh makin susah gitu ya kan, persaingannya juga ketat banget, apalagi jalur prestasinya 200 lebih ya. Ya, pada tahun ini nih kita mendapatkan jalur prestasi sebanyak 202 orang teman-teman. Teman-teman banyak banget peminatnya pada SMA 10 ini. Nah, lalu menurut kakak nih, gimana sih cara mendekati diri gitu pada MPLS ini gitu, bertemu dengan teman-teman baru, lingkungan baru, gimana sih biar nggak grogi gitu? Oh, ya pastinya kita nggak usah terlalu introvert ya istilah sekarang ya, jangan terlalu introvert. Banyak-banyak kenalan, nggak perlu malu teman-teman karena semua orang juga pasti kenalan kan di masa MPLS.
jangan terlalu minder lah gitu. Oke nih. Nah, teman-teman, di sini di SMA 10 kan banyak banget ya S2-nya ya. Nah, salah satunya ada S2 jurnalistik nih. Nah, mungkin bagi teman-teman yang habis MPLS nih, bingung nih mau masuk S2 apa, kami sarankan masuk apa? Jurnalistik dong pastinya. Ya, di jurnalistik itu kita ngapain aja sih, Kak? Oh, di jurnalistik itu banyak banget yang bisa kita lakuin. Apalagi di jurnalistik itu ada 4 divisi. Waduh, apa tuh? Dan saya jelasin ya. Ya, aku jelasin dong. Satu, ada fotografi. Udah familiar banget gak sih dengan Ya. fotografi foto? Pasti kita foto-foto Ya, foto apa sih, Kak? tentang kegiatan kita. Ya, Wah, emang di sini pasti ada divisi fotografinya yang turun. Iya, betul. Apakah cuma foto doang sih, Kak? Nggak mungkin dong, pasti ada video tentang konten-konten kita, pasti fotografi ikut turun ya video. Ya, kalau kalian ini mau lihat hasil-hasil foto kita dan juga video, boleh cek di Instagram Jurnalis Mantul ya, teman-teman. Nah, lalu ada divisi apa nih? Nih sekarang kita lagi ngomong ini apa? Broadcasting. Ya, broadcast. Ini kita bisa meliput tentang berita-berita yang di sekolah. Kalau ada kesempatan kita bakal keluar loh, guys. Ya, betul. Pokoknya kita tuh bakal ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya, Apalagi seperti yang di sini nih. Nah, terus ada divisi medsos. Waduh, ngapain tuh? Medsos ini yang memegang kendali tentang konten-konten kita, yang editnya, tentang caption-captionnya, itu medsos yang megang. Nah, lalu yang terakhir nih, teman-teman. Nah. Ada apa itu? Desain. Ya, Nah, yang betul. tertarik kayak bikin-bikin poster gitu atau tentang feed IG, tentang Ya. SG, itu bisa kalian masuk di desain. Itu pakai aplikasi apa sih, Kak, di desain? Di desain ini kebanyakan pakai Canva sih. Iya, betul. Tentunya divisi-divisi ini sangat seru ya, teman-teman. Apa sih? Makanya saya nih saranin nih buat teman-teman masuk ke ekskul jurnalistik. Ya, wajib banget karena jurnalistik tuh seru-seru guys pastinya. Iya, betul. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih bingung ya, tentunya bisa join ya, teman-teman. Baik, teman-teman, mungkin ini sudah sampai di ujung pembicaraan kita. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di obras selanjutnya. Dadah!